ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khoni fitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada bab yang ke 59. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan babu as-sariyati allati qibala najdin. Babu as-sariyah, bab pasukan perang allati qibala najdin, yang berangkat menuju ke arah negeri Najd. Bab ba'athi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ila Bani Jazimah. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngiring pasukan perang yang di bawah pimpinan Khalid ibn al-Walid ke Bani Jazimah. An Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngirim pasukannya Khalid ibn al-Walid ila Bani Jazimah, untuk ke Bani Jazimah. Fada'ahum ilal Islam, maka Khalid pun mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Falam yuhsinu an yaqulu aslamna, dan mereka itu nggak bisa untuk ngomong aslamna, kami masuk Islam. Faja'alu yaquluna saba'na saba'na, mereka itu malah ngomong saba'na saba'na. Faja'ala Khalidun yaqtulu minhum wa ya'sir, yang itu menjadikan Khalid itu membunuh mereka dan menawan mereka. Wa dafa'a ila kulli rajulin minna asirahu, dan beliau menyerahkan kepada masing-masing dari kita tawanan perang tersebut. Hatta idza kana yaumun, sampai pada suatu hari, amara Khalidun an yaqtula kullu rajulin minna asirahu. Jadi Khalid memerintahkan untuk masing-masing dari kita membunuh tawanan perang yang ada padanya. Faqultu, jadi aku berkata, kata Abdullah bin Umar, wallahi la aqtulu asiri, demi Allah aku tidak akan membunuh tawanan perangku. Wala yaqtulu rajulun min ashabi asirahu, dan teman-temanku juga tidak ada seorang pun yang akan membunuh tawanannya. Hatta qadimna 'ala nabi, sampai kita itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna lahu, kami pun menyebutkan cerita itu kepada beliau. Farafa'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya. Faqala, lalu beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid, saya berlindung atau saya berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Marratain, itu diulang 2 kali. Tapi hewan pasca Fathu Makkah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengirimkan pasukan-pasukan perang ke berbagai daerah. Jadi kenapa? Karena Makkah yang menjadi target utama perjuangan selama ini telah masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah SAW itu kepingin untuk mengembangkan dakwah. Jadi kepingin untuk mengembangkan dakwah ke daerah-daerah yang lainnya. Maka beliau mengirim saraya. Jadi mengirim sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang enggak ada padanya Rasulullah SAW, pasukan perang yang enggak dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipimpin oleh sebagian para sahabatnya untuk melakukan misi militer tertentu, misi dakwah yang dibawa dengan pasukan perang yang dibawa oleh mereka masing-masing. Tapi enggak ada atau enggak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah yang pertama adalah kisah Rasulullah SAW mengirim pasukan perang yang dibawa pimpinan Khalid ibn Walid ke Bani Jazimah. Singkat cerita yang ada dalam hadis ini, bahwasanya beliau mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid, untuk mengajak orang-orang Bani Jazimah masuk ke dalam agama Islam. Lah, orang-orang Bani Jazimah itu sebenarnya mereka masuk Islam. Mereka itu masuk Islam. Jadi mereka itu mau masuk ke dalam agama Islam, tapi mereka itu enggak mengatakan aslamna, kami masuk Islam. Mereka itu mengatakan soba'na. As-soba'u dalam bahasa Arab itu pindah dari satu agama ke agama yang lainnya. Jadi keluar dari satu agama menuju ke agama yang lainnya, itu nama as-soba'. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dikata-katai oleh orang-orang musyrik sebagai sobi, orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya
dan membawa agama baru. Orang itu kalau masuk ke dalam agama Islam di masa jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah kalau ngatai orang-orang yang masuk Islam itu mengatakan soba'ta. Jadi soba'a fulan gitu ya. Orang itu telah meninggalkan agama nenek moyangnya memeluk agama yang lain. Nah, itu dari sini terjadi miskom kalau bahasa sekarang. Terjadi salah faham antara yang diucapkan oleh orang-orang Bani Jazimah dengan yang difahami oleh Khalid. Jadi mereka itu orang-orang Bani Jazimah, mereka itu nggak ngomong aslamna, kami masuk Islam. Mereka itu ngomongnya malah soba'na. Soba'na itu yang mereka inginkan adalah kami meninggalkan agama nenek moyang kami kepada agama Islam. Itu maunya. Maunya itu adalah semacam itu. Jadi karena makna as-saba'u itu adalah meninggalkan agama menuju kepada agama yang lain. Yang mereka inginkan adalah kami meninggalkan agama nenek moyang kami dan akan masuk ke dalam agama Islam dan akan masuk ke dalam agama Islam. Itu yang mereka katakan. Tapi difahami oleh Khalid bahwasanya mereka itu as-saba'u itu dalam arti mereka itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Karena memang itu yang diketahui oleh Khalid dalam makna soba. Karena Khalid bin Walid itu kan belum terlalu lama juga masuk ke dalam agama Islam. Nah, akhirnya beliau mensikapi mereka sebagai orang kafir, diperangi gitu ya, yang lawannya dibunuh, jadi kemudian yang tertawannya ya ditawan, yang tertawan itu jadi ditawan, sehingga terjadi kasus yang ada dalam hadis ini sampai kemudian berita itu ketahuan oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada beliau SAW. Lalu beliau itu mengatakan, Allahumma inni abra ilaika mimma sana'a Khalid. Aku itu berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Nah, tapi beliau SAW tidak menghukum Khalid. Jadi beliau SAW tidak menghukum Khalid, juga tidak memberikan kewajiban kepada Khalid untuk membayar dia. Nah, di sini yang menunjukkan kepada kita, pertama makna syariah yang kita katakan tadi, bahwasanya peperangan yang ada di zaman Rasulullah SAW itu ada dua jenis. Ada perang-perang yang langsung dipimpin oleh beliau dan itu huswah. Ada perang-perang yang tidak di bawah pimpinannya beliau SAW, itu namanya syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menyebarkan Islam itu wajib. Kalau memang penyebaran Islam ini tertahan dan hanya bisa dilakukan lewat perang, maka itu bisa untuk dilakukan demi tersebarnya Islam. Jadi hukum asal ya ikhwan, itu Islam itu disebarkan tanpa paksaan, itu hukum asal. Jadi kenapa? Saking jelasnya Islam, wong itu gak dipaksa mesti ini masuk Islam. Jadi bahasanya Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Jelas kok mana yang benar, mana yang salah. Islam itu barang yang sudah amat sangat jelas benarnya. Gak usah dipaksa mestinya mereka masuk Islam. Nah, Islam itu ya ikhwan, saking benarnya, saking mulianya. Kalau ada satu negeri yang itu dakwah Islam bisa masuk, mau nggak mau negeri itu akan masuk. Jadi akan masuk ke dalam negeri itu agama Islam. Kayak negeri kita dalam cara yang kondang. Tapi ada banyak negara itu yang dakwah Islam masuk itu nggak boleh. Jadi Islam mau masuk untuk berdakwah kepada masyarakat itu nggak boleh. Dalam kondisi itu tidak ada jalan kecuali harus dobrak penghalangnya. Dan biasanya penghalangnya itu adalah penguasa setempat. Dan di mana-mana penguasa itu punya militer. Akhirnya terjadilah futuhat Islamiyah. Terjadilah perang-perang yang dibawa pimpinan para sahabat untuk menyerbu daerah-daerah yang sekitarnya untuk membuka lahan dakwah. Jadi untuk membuka lahan dakwah. Makanya ini yang perlu difahami, perbedaan antara penjajahan dengan futuhat Islamiyah. Jadi ada sebagian kalangan mungkin dia bertanya, apa bedanya antara yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dahulu tatkala menguasai Indonesia, dikatakan penjajahan. Sedangkan Rasulullah SAW pun pernah melakukan itu. Beliau aslinya kota orang Madinah, orang Mekah. Kemudian nyerbu Syam, nyerbu Persia, nyerbu Romawi, nyerbu ini untuk menguasai negeri tersebut.
Titik perbedaannya ya Wan, itu satu hal. Jadi penjajahan itu niatnya adalah ekonomi. Sedangkan yang dilakukan oleh pasukan Islam itu adalah penyebaran agama. Itu yang pertama. Yang kedua ya Wan, yang kedua, penjajahan itu mau penduduk sekitar atau pemerintah setempat itu mempersilahkan dagang atau tidak, mereka tetap menguasai. Tapi kalau pasukan kaum muslimin yang datang, tatkala mereka itu membiarkan dakwah Islam masuk, maka tidak akan pernah terjadi peperangan. Makanya kan Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabatnya kalau untuk menyerbu sebuah kaum, kalau mereka ditawarkan masuk Islam mau, ya sudah, penguasanya tetap, rajanya tetap, tapi aturannya ganti dengan aturan Islam itu toh. Tapi tatkala mereka nggak mau dan mereka melawan, maka tidak ada jalan kecuali dengan dibukanya negeri itu dengan ekspansi militer yang kemudian bisa menyebarkan agama Islam masuk ke tempat tersebut. Ini yang dilakukan oleh beliau SAW tatkala ngutus Khalid, tatkala ngutus ini, tatkala ngutus itu untuk menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekitar kota Mekah, kota Madinah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk memahami yang diinginkan oleh orang yang berbicara kepada kita. Jadi maksudnya itu apa? Agar tidak cepat-cepat menyimpulkan kalau kesimpulan itu dikhawatirkan akan membawa masalah. Jadi sikapnya Khalid ini jelas-jelas salah. Rasulullah SAW pun menyalahkan dilakukan oleh Khalid. Kenapa? Ya karena bisa jadi bahasa satu kabilah dengan kabilah yang lain itu berbeda. Mereka inginnya itu soba'na itu kami masuk Islam, ternyata difahami oleh Khalid bahwasanya mereka itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam, sehingga terjadilah peristiwa yang ada dalam hadis ini. Yang berikutnya hadis ini menunjukkan kepada kita kalau memang orang itu melakukan satu kesalahan dan kesalahan itu dilakukan karena ta'wil. Ta'wil itu memahami sesuatu dalam masalah hukum padahal faktanya tidak semacam itu, maka itu tidak bisa disalahkan. Itu tidak bisa untuk disalahkan. Rasulullah SAW tidak menghukum Khalid ibn Walid karena beliau tatkala melakukan perbuatan itu yakin kalau yang dibunuh itu adalah orang kafir, padahal faktanya tidak. Wallahu a'lam. Babu sariyati Abdullah ibn Hudzafa as-Sahmi. Bab sariyahnya Abdullah ibn Hudzafa as-Sahmi wa Alqamata ibn Mujazzis al-Mudliji wa yuqal innaha sariyatul Ansar, dan dikatakan bahwasanya itu adalah sariyahnya atau perangnya orang-orang Ansar. An Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qal beliau mengatakan ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngutus sariyah. Fasta'mal 'alaiha rajulan minal Ansar. Lalu beliau menunjuk panglima perangnya, pimpinannya adalah salah satu dari sahabat Ansar. Fa'amarahum an yuti'u. Rasulullah memerintahkan mereka untuk mentaati pimpinannya, mentaati panglimanya. Faqadima alaihim. Suatu saat panglimanya itu, pimpinannya itu marah kepada anak buahnya, marah kepada pasukannya. Faqal. Lalu beliau mengatakan, sahabat Ansar yang menjadi panglima perang itu, alaysa qad amarakumun nabiyyu an tuti'uni. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Kalau mereka mengatakan bala, mereka itu mengatakan bala, iya, nggih. Qal fajma'u li hataba. Kumpulkan untukku hataba, kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Kalian kumpulkan kayu bakar. Fajma'u, akhirnya mereka kumpulkan. Faqal, panglimanya itu mengatakan auqidu nara, nyalakan api. Kobarkan api, nyalakan api. Fa'auqaduha, akhirnya mereka menyalakan api dari kayu bakar yang mereka kumpulkan. Faqala, panglimanya itu mengatakan udkhuluha, kamu masuk dalam api. Fahammu, mereka pun bingung. Faja'ala ba'luhum yumsiku ba'la. Sebagian mereka menahan sebagian yang lainnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan fararna ilan nabiyyi minan nar. Kami itu lari dari kabilah-kabilah kami, dari kampung halaman kami, dari agama nenek moyang kami lari
menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena untuk menghindari api neraka. Lah kok sekarang malah disuruh masuk api. Falam famazalu hatta khamadat an-nar. Mereka itu begitu terus, yani panglimanya nyuruh masuk, yani pasukannya nggak mau masuk sampai api itu padam. Yani hatta khamadatin nar, sampai api itu padam. Fasakana ghadabuhu, akhirnya panglima itu marahnya itu mereda. Fabalaghun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kejadian ini nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan lilladzina aradu an yadkhuluha, kepada orang-orang yang mereka itu kepingin untuk atau mau untuk masuk tapi nggak jadi. Dalam insiden ini tidak ada satupun orang yang terbunuh karena nggak ada satupun orang yang masuk api. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Seandainya mereka itu masuk ke dalam api itu, mereka nggak akan bisa keluar dari api itu sampai nanti hari kiamat. Wa qawlil akharin, dan Rasulullah mengatakan kepada yang lainnya, la ta'ata fi ma'siyatin, tidak ada ketaatan dalam amal kemaksiatan. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sungguhnya ketaatan itu dalam amal kebajikan. Hadis ini para hadirin juga menunjukkan kepada kita salah satu di antara syariah. Jadi salah satu di antara syariah yang pernah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ya, riwayat ini juga menunjukkan kepada kita hukum asal dalam dunia militer, pasukan itu harus taat panglima. Jadi kenapa? Jadi karena dalam dunia militer itu harus ngikuti instruksi, strategi perangnya. Jadi karena kalau tidak mengikuti instruksi maka akan terjadi kekacauan dalam penyerangan pasukan lawan tersebut. Makanya beliau SAW memerintahkan kepada mereka untuk mentaatinya. Jadi untuk mentaatinya. Yang ketiga ya, pentingnya seorang pemimpin itu mampu mengendalikan marah. Jadi pentingnya seorang pemimpin itu mengendalikan emosinya. Jadi karena kejadian ini ya, kejadian ini karena pimpinannya tidak mampu mengendalikan emosi. Saking emosinya kepada pasukannya sampai dia itu kepingin untuk membunuh pasukan mereka dengan cara dibakar dengan api, dengan api yang dinyalakan tersebut. Dan itu pentingnya ya, Jadi salah satu di antara kewajiban pemimpin itu adalah orang itu mampu mengendalikan emosi saat marah. Jadi kenapa? Maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzian syai'in illa syana. Jadi tidak adalah kelembutan itu kalau ada sesuatu dalam suatu kecuali pasti akan menghiasinya, kecuali akan menghiasinya. Jangan sampai terjadi yang ada dalam hadis ini, meskipun nggak kejadian. Meskipun itu nggak kejadian. Riwayat ini menunjukkan kepada kita ya, juga bahwa siapapun yang memerintahkan, sampai pun orang tua, kalau perintahnya itu melanggar syariat, perintahnya itu adalah maksiat, maka tidak boleh ditaati. Jadi maka tidak boleh untuk ditaati. Karena beliau SAW mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu kalau diperintahkan untuk berbuat baik. Jadi perhatikan hadis ini. Hadis ini ya, la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Yang dimaksudkan dengan kemaksiatan dan kebaikan itu perintahnya, bukan orang yang memerintahkan. Jadi saya mati hadis ini karena sebagian kalangan memahami hadis ini dengan pemahaman yang fatal. Yaitu mereka mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, sungguhnya taat itu hanya pada pemimpin yang berbuat baik gitu. Jadi ketaatan itu hanya wajib dilakukan oleh rakyat nek pemimpin itu ma'ruf gitu. Nek pemimpinnya itu apa? Orang yang baik. Itu sama sekali tidak makna dari hadis ini. Pertama ya, hadis ini pemimpinnya orang baik, sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor, pemimpinnya itu orang baik. Salah satu sahabat yang dipilih Rasulullah SAW untuk jadi panglima. Letak masalah dalam hadis ini adalah seandainya orang-orang itu masuk, padahal bisa tidak masuk ke dalam api, itu kan bunuh diri. Dan bunuh diri itu haram. Makanya beliau SAW itu mengatakan la ta'ata fi ma'siyatin, enggak boleh taat kalau dalam rangka maksiat. Kalau kamu masuk, itu berarti dianggap bunuh diri, dan itu dosa besar. Makanya beliau SAW itu di riwayat berikutnya, riwayat sebelumnya mengatakan kalau seandainya mereka tadi masuk lalu mereka mati, mereka nggak akan keluar
selama-lamanya dari api. Maksudnya itu di alam kuburnya tetap akan disiksa dengan api. Jadi hadis ini maknanya adalah tidak ada ketaatan kalau perintahnya itu maksiat, dan tidak ada ketaatan, dan ketaatan itu hanya wajib ditaati kalau perintahnya itu adalah kebaikan. Adapun tentang pemerintahnya, yang memerintahkan itu bukan urusan kita selagi muslim. Jadi selagi dia itu masih muslim. Nah, bab ma'asi Abi Musa wa Mu'ad ilal Yaman qabla hajjatil wada. Bab Rasulullah SAW mengutus Abi Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman sebelum peristiwa haji wada. An Amr ibn Maimun, dari Amr ibn Maimun, anna Mu'adzan, bahwasanya Mu'ad radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, lamma qadimal Yaman, tatkala beliau itu sampai ke negeri Yaman, shalla bihimus subha. Yani Mu'ad itu ngimami salat subuh, membaca, yani ngimami mereka salat subuh. Faqara'a suratan nisa, beliau itu membaca surat An-Nisa. Falamma qal, yani tatkala nyampe pada firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima, yani khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Qala rajul minal qaum, ada orang yang nyeletuk gitu ya. Laqad qarrat ainu ummi Ibrahim, ibu Ibrahim itu seneng men yo. Qarrat ain itu sejuk matanya. Jadi pasti ini ibunya Ibrahim itu seneng anaknya dijadikan oleh Allah, ini khalil, anaknya dijadikan oleh Allah, ini khalil. Nah, para jamaah yang menurut Allah Taala, jadi pertama kisah Mu'ad diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman itu pasca Fathu Mekah sebelum haji wada. Jadi Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman dalam hadis kondang, innaka sata'ati qauman ahla kitab. Itu kejadiannya adalah pasca Fathu Mekah sebelum haji wada. Jadi Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8, haji wada terjadi pada tahun ke-10. Kisaran itu. Kejadiannya yang paling nampak di antara para ulama adalah kejadiannya di tahun 9. Kenapa? Jadi Fathu Mekah itu Ramadan tahun 8, sudah di akhir-akhir. Jadi sudah di akhir-akhir. Jadi sekitar tahun 9-an gitu. Jadi Mu'ad bin Jabal itu berangkat ke Yaman atas perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya juga jadi menunjukkan kepada kita, jadi juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang alim atau seorang imam itu tatkala dia itu ngimami harap memperhatikan kondisi makmum. Jadi kondisi makmum. Ini orang-orang Yaman tuh ya kawan, itu masih barusan masuk Islam. Jadi masih barusan masuk Islam, belum pasti ngerti tentang fikih sholat, belum tentu mengerti tentang masalah-masalah itu. Jangan melakukan hal-hal yang itu akan membuat masalah bagi jamaah di tengah-tengah sholat. Lihat di sini ya kawan. Kejadiannya itu adalah Mu'ad bin Jabal itu membaca dalam salat, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Itu ada jamaah yang nyeletuk. Seneng men yo ibu Ibrahim, anaknya dadekno khalil. Ini anaknya itu dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu di tengah-tengah salat. Dan itu menunjukkan ya kawan bahwa imam itu harus benar-benar cermat tentang kondisi makmum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah sholat. Bab ba'asi Ali bin Abi Thalib, bab yani diutusnya Ali bin Abi Thalib wa Khalid ibn Walid dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma ilal Yaman qabla hajjatil wada, yani ke Yaman sebelum peristiwa haji wada. Anil Bara radhiyallahu anhu, dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengutus kami atau mengutus kita ma'a Khalid bin Walid, bersama Khalid bin Walid, yani ilal Yaman, ke Yaman. Beliau mengatakan tsumma ba'atsa Aliyan ba'da dzalika makanahu. Kemudian beliau memerintahkan Ali, mengutus Ali, yani setelah itu untuk menempati posisinya Khalid. Jadi untuk menempati posisinya Khalid. Faqala,
jadi beliau mengatakan mur ashab Khalidin man syaa minhum an yu'aqqiba ma'ak falyu'aqqib. Perintahkan para pasukannya Khalid bin Walid. Barang siapa di antara kalian yang mau yu'aqib kata yani Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam catatan kaki yang dinukil oleh Syalbani, yarji'u ma'aka ilal Yaman ba'da an raja'a minhu Khalid. Barang siapa yang tetap untuk berangkat ke Yaman meskipun sudah tidak lagi dipimpin oleh Khalid, maka silakan berangkat. Wa man syaa yani falyuqbil. Barang siapa yang mau maka lakukan yang lain. Fakuntu fi man aqaba ma'ahu. Yani aku termasuk orang-orang yang berangkat bersama beliau. Qal fawarimtu awakin zawati adadin. Jadi aku pun mendapatkan harta ghanimah berupa beberapa uqiyah. Jadi beberapa uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. Jadi 40 dirham. Riwayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang salah satu di antara pasukan yang dikirim Rasulullah adalah pasukannya Ali bin Abi Thalib menyusul pasukannya Khalid ibnul Walid. Khalid ibn Walid. Yang kedua ya, riwayat ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya yani seorang panglima tertinggi, seorang pimpinan untuk mengganti siapapun yang kepingin diganti. Asalnya panglima itu Khalid lalu diganti oleh yani Ali bin Abi Thalib, dan itu wajar ya dalam dunia, jadi dalam hal-halnya semacam itu, dan itu penting. Jadi salah satu di antara masalah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW adalah sebagai orang Islam itu jangan terkait dengan satu orang tertentu sampai muncul pemahaman ekonomi itu gak melaku iki. Kalau sudah semacam itu sebaiknya pimpinannya ganti orang itu. Jadi kalau sampai ada pemahaman pondok iki gonowong iku jadi gak melaku, sekolah iki gonowong iku gak melaku. Kalau sudah sampai semacam itu sebaiknya pimpinannya diganti aja orang itu. Jadi kenapa? Biar orang umat Islam itu faham dakwah ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini milik Allah. Kekuatan ada pada Allah. Allah bisa menjadikan pesantren itu jalan lewat tangan siapapun. Hanya tatkala kita memilih, tatkala kita memandang, memang memandang yang paling maslahat. Jadi memandang yang paling maslahat. Kenapa? Agar orang itu tidak ada keterikatan dengan orang tertentu. Akan tetapi jadi selalu kaitannya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu boleh tapi gak harus ya. Itu boleh semacam itu tapi gak harus. Makanya itu salah satu di antara rahasia kenapa Umar bin Khattab itu ganti Khalid tatkala di puncak kesuksesan beliau selama itu menjadi panglima perang, dan itu saat berkecamuknya perang Yarmuk. Jadi berkecamuknya perang Yarmuk. An Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan ila Khalid ibn al-Walid liyaqbidul khumus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngutus Ali bin Abi Thalib kepada Khalid untuk mengambil khumus, yani 1/5 dari harta ghanimah. Wa kuntu, yani dan kata Buraidah, wa kuntu ubghidu Aliyan, aku itu sedang jengkel karo Ali. Wa qadil tasala, dan beliau itu Ali itu wis adus gitu ya. Faqultu li Khalidin, aku berkata kepada Khalid bin Walid, ala tara ila hadza, kamu enggak lihat toh gimana Ali itu. Falamma qadimna 'ala an-nabi, tatkala kita itu menghadap sama Rasulullah SAW, dzakartu dzalika lahu, aku menyebutkan hal itu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Buraidah, wahai Buraidah, atubghidu Aliyan, apakah kamu benar-benar benci Ali? Qultu na'am, saya menjawab na'am, oke ya Rasulullah. Qala tubghidhu, jangan kamu membenci Ali. Fa inna lahu fil khumusi aktsara min dzalik, karena sebenarnya hak dia dalam humus lebih banyak dibandingkan apa yang telah dia ambil. Jadi, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama ya, riwayat ini menunjukkan kepada kita atau jalur ceritanya itu masih kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Jadi awal pasukan itu dipimpin oleh Khalid. Pada waktu pasukan itu sudah berangkat melakukan ekspansi militer, tiba-tiba diganti oleh Rasulullah SAW dengan Ali ibn Abi Thalib. Jadi dengan Ali ibn Abi Thalib, maunya Rasulullah SAW agar jadi sekalian Ali itu mau ngambil humus. Humus itu bagian dari harta ghanimah. Jadi untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait, gitu ya.
Jadi untuk Rasulullah SAW, jadi dan Ahlul Bait maksudnya nggak semuanya ya kawan. Jadi yang dibagi itu cuma 4/5 dari harta ghanimahnya. 1/5 itu jadi dalam kendalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tatkala itu Rasulullah memerintahkan untuk kepada Ali untuk mengambilnya karena Ali itu adalah Ahlul Bait. Ali itu adalah Ahlul Bait. Lah pada waktu itu, pada waktu selesai perang itu kan ada banyak harta, ada banyak tawanan perang gitu ya. Ali bin Abi Thalib, jadi Ali bin Abi Thalib itu bagi-bagi apa? Harta ghanimah itu lah. Beliau itu mendapatkan harta ghanimah tawanan perang seorang perempuan. Seorang perempuan itu menjadi harta ghanimahnya beliau dan itu dianggap sebagai budak gitu ya. Dianggap pada waktu itu lumrah kalau tawanan perang berarti langsung menjadi